memargiang perarem. Puniki kan akan melanggar semua puniki. Niki wau saat kalau itu dijalankan berdasarkan di luar konteks awet. Dari sisi perda sampun jelas. Dan di tiang yang lembaga puniki nawi sana nyarengin di tiang puniki dan jangan di tiang lagi bersurat puniki lintang pemerintah lan MDA terutama MDA ring kecamatan mangga secepatnya proses puniki kembalikan ke dasar awik. Masyarakat khususnya Desa Adat Lilik Gundi menyampaikan tentang proses pengajegan Desa Adat, penglingsir Desa Adat. Jadi kami laku lembaga DPR menanyakan kepada masyarakat selaku tokoh masyarakat di sana, ring sejoning pengajegan desa penglingsir desa harus mengacu kepada awik. Awik Desa Adat di sana yang sudah berdasarkan atas kesepakatan krama di sana. Kedua, harus berdasarkan dari sisi aturan di atasnya, yaitu perda. Nah, karena tadi disampaikan dalam proses pengadegan desa penglingsir desa melalui proses kepanitiaan, dasarnya adalah melalui perarem. Perarem inilah yang dipermasalahkan. Mengapa dipermasalahkan? Karena tidak sesuai dengan isi awik. Nah, dari isi awik di situ sudah jelas disampaikan harus yang dihadiri adalah 2/3 dari krama. Harusnya yang disampaikan tadi kan hampir 141 krama hadir baru dinyatakan quorum dalam proses pengambilan keputusan dari sisi pengajegan baik dari sisi kepanitiaan maupun dari sisi aturan yang dilakukan untuk proses pengajegan penglingsir desa. Ya, itulah yang menjadi permasalahan. Mengapa tidak berdasarkan awik perarem ini? Nah, mungkin itu yang kita akan telusuri. Sebenarnya dalam proses ini kan mengacu kepada awik, proses itu akan berjalan sesuai. Kan itu. Dari sekian krama itulah yang akan melakukan proses. Karena menerima data-data dari sisi kelengkapan, mungkin kami akan melakukan koordinasi dulu antar pimpinan termasuk komisi yang membidangi sehingga kita bisa memanggil. Satu, pertama adalah MDA kecamatan sejauh mana kompetensinya bisa memfasilitasi dari sisi permasalahan ini. Banyak keluar banyak. Boleh dicek, ada orang ini tanda tangannya. Mungkin maksud dia, boleh. Yang jelasnya Ramu menolak perarem yang dibuat oleh panitia perarem. Yang bukan ini keseluruhan Kramu Banjar Kelot, Kramu Banjar Keler menolak tentang perarem yang dibuat oleh panitia perarem yang disetujui oleh Kliang Desa. Sedikit yang tambahkan, kenapa versinya begitu ya? Karena di dalam media mungkin di dalam bersurat itu adalah ada tanda tangan atau lingkar tangan Kliang Banjar nih. Karena atas nama Desa Adat, Desa Adat kan berarti kan harus ada Kliang Desa. Nah, tiang sangkep di Banjar Kajo karena tiang melakukan protes terhadap Kliang Banjar bahwa itu adalah bukan mengacu kepada awik-awik, artinya yang berikan pemaparan terhadap keramun itu sepakat untuk bertentangan menolak. Nah, itulah mungkin dimaksudnya ada pertentangan antara Banjar Kajo dan hasil perarem. Ada berapa hasilnya Pak, peraremnya Pak? Perarem ini yang dijelaskan ada dua, satu adalah tamatan, yang kedua supaya remuk 5 orang. Di dalam membuat perarem ini sebenarnya baru penyobaan, belum ini sah menjadi perarem yang resmi. Kenapa? Karena saya Ikomang Janu selaku Kramun Niki datang pada hari itu. Kopnya yang saya tanda tangani adalah daftar hadir, bukan persetujuan perarem. Jelaskan saya sekali lagi, yang saya tanda tangani adalah daftar hadir, bukan persetujuan perarem. Nah, makanya disinilah Kramu menolak adanya perarem. Kalau sudah perarem disetujui 50% plus 1 itu, mungkin Kramu tidak akan mundur. Karena itu bukan